Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya anak-anakku semuanya. Kelas 8, saya Negeri 1 Kedungpring. Kembali lagi bersama dengan Bu Vinda di pembelajaran seni budaya. Kali ini kita akan tetap melanjutkan materi pembelajaran pada minggu lalu. Ya, sebelum kita menginjak ke pembelajaran kali ini, salam sehat untuk kita semua ya. Tetap jaga diri di rumah saja. Jaga kesehatan masing-masing. Makan makanan yang bergizi ya. Minum vitamin, hindari kerumunan. Semoga kita semua dapat berkumpul kembali di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Kedungpring. Silahkan dipersiapkan buku tulis masing-masing ya, karena nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian tulis jawabannya di buku tugas. Nanti pada saat pertemuan berlangsung di sekolah akan Bu Vinda cek di kelas masing-masing. Menggambar poster ya. Di pembelajaran sebelumnya sudah disampaikan tentang tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi jenis bahan dan teknik pembuatan poster. Kemudian memahami jenis bahan dan teknik pembuatan poster, membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik, kemudian menghargai warisan budaya ragam hingga Nusantara. Nah, ini ada salah satu contoh gambar. Coba diperhatikan. Gambar ini tentang apa? Oke, kalau sudah menemukan gambar ini tentang apa, maka silahkan dijawab pertanyaan yang ada pada video tersebut ya. Pertanyaannya yang pertama adalah tentang isi pesan. Jadi poster tersebut memiliki pesan apa? Apa pesan yang disampaikan pada poster tersebut? Silakan ditulis jawabannya di buku tulis ya. Kemudian yang kedua, sebutkan apa saja unsur pada gambar tersebut. Jadi sebutkan unsur-unsurnya. Misal, gambar tersebut memiliki unsur warna, maka warna ditulis pada buku tulis. Selain warna, ada unsur apa lagi? Maka silakan dilanjutkan. Konsep membuat poster. Ya, di sini ada 3 konsep ya yang harus kamu ketahui ketika nanti kamu membuat poster. Yang pertama itu, poster itu adalah komposisi dari huruf dan juga gambar. Jadi poster itu ada hurufnya, ada gambarnya. Itu yang harus diketahui. Jadi poster itu tidak hanya berisi huruf saja atau berisi gambar saja. Jadi poster itu komposisi dari keduanya, ada huruf dan juga gambar. Itu namanya poster. Kemudian poster itu dibuat dengan media dan ukuran yang sesuai kebutuhan. Jadi kita membutuhkan poster itu nanti untuk ditempel di mana, kemudian nanti ditempatkan di mana, gitu. Itu sangat berpengaruh sekali. Kalau misalkan poster itu nanti akan ditempatkan di ruangan yang cukup luas misalkan, maka poster itu harus dibuat dengan ukuran yang besar. Begitu. Kalau dibuat dengan ukuran yang kecil maka tidak akan terlihat. Misalkan kalau kamu menjumpai pada di khalayak ramai di daerah-daerah yang ramai pengunjung, misalkan di pasar, itu kamu akan menjumpai baliho-baliho yang cukup besar ya. Di situ ada banyak sekali poster-poster produk. Nah, itu dibuat dengan ukuran yang besar. Atau nanti kamu misalkan menjumpai di sekolah kamu sendiri, kalau di papan mading itu kamu mungkin menjumpai ada poster-poster yang ditempel. Nah, itu
itu nanti dibuat dengan ukuran yang kecil dan pakai kertas kalau yang ditempel di dinding gitu ya. Terus isi pesan pada poster itu harus menggunakan bahasa yang jelas, singkat, menarik perhatian dan mudah dipahami gitu. Jadi bahasa pada poster itu harus mudah dipahami. Supaya apa kok harus mudah dipahami? Jadi supaya di kehidupan masyarakat sehari-hari itu selalu ingat dengan poster atau isi yang disampaikan pada poster itu. Misalkan kita ingin membuat poster tentang virus corona, jaga jarak dan hindari kerumunan, misalkan ada kalimat seperti itu. Nah, itu kalimat yang cukup jelas, singkat dan mudah dipahami bagi masyarakat Indonesia, sehingga ketika masyarakat berada di pasar, maka masyarakat itu akan mengingat bahwa kita harus menjaga jarak. Atau mungkin ketika ada tontonan atau apa, masyarakat mau menonton jadi nggak, terus diurungkan nggak jadi, karena ingat pesan yang ada pada poster itu bahwa kita harus menghindari kerumunan gitu. Nah, seperti dua poster berikut ini, coba diperhatikan gambarnya ya. Menurut pengamatan kamu, apakah dua poster ini memiliki tujuan yang sama? Ya, poster ini memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuannya adalah tentang kesehatan. Lebih tepatnya, poster ini memiliki isi yaitu tentang menjaga diri atau melindungi diri dari virus corona. Tetapi kedua poster itu digambar dengan wujud yang berbeda. Visual yang ada pada masing-masing poster itu berbeda antara satu poster dengan poster yang lain gitu. Syarat membuat poster ada 4. Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Sebelum kita menggambar itu terlebih dahulu harus ditentukan topiknya apa, tentang apa kita mau membuat poster, tentang apa, tentang kesehatan atau tentang lingkungan atau tentang pendidikan, itu harus tentukan dulu. Kemudian tujuannya untuk siapa, poster itu nanti saya tujukan kepada siapa, kepada teman-teman saya ataukah kepada guru-guru saya, ataukah kepada negara Republik Indonesia atau kepada masyarakat Indonesia. Nah, itu harus ditentukan. Misalkan sekarang ini Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. Kita mengambil topik itu, topik tentang COVID, dan tujuannya adalah untuk masyarakat Indonesia. Baru setelah itu kita menentukan kalimatnya. Kalimatnya juga harus menggunakan kalimat yang singkat dan mudah diingat. Seperti yang sudah Bu Vinda sampaikan tadi, kalimat yang singkat. Jadi tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, nanti masyarakat itu akan bosan. Membacanya itu akan bosan. Dan biasanya juga orang itu membaca kan terburu-buru. Kalau kalimat terlalu panjang, itu nanti belum selesai sudah ditinggal gitu. Jadi harus pakai kalimat yang singkat. Misalkan kalau kita mau naik kendaraan terus kita melihat poster, kalau kalimatnya singkat kan dibaca sambil berkendara masih bisa. Kalau terlalu panjang itu akan susah ya, terus mudah diingat. Seperti tadi bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalau mudah diingat itu. Terus kemudian menggunakan gambar ya. Jadi gambar itu memiliki peran yang sangat penting sekali, karena gambar ini bisa menarik perhatian dari pembaca. Ketika sebuah poster itu dipasang di tempat umum, maka yang paling menarik perhatian dari jauh itu adalah gambarnya atau visualnya, tampak visualnya. Orang itu akan melihat itu ada poster apa, kok gambarnya sangat bagus, warnanya sangat menarik. Kemudian orang itu akan mendekat dan membaca. Oh, itu karena gambar. Jadi gambar itu harus dan penting sekali berwarna dan memiliki warna-warna yang cerah dan menarik perhatian. Jadi jangan sampai gambar pada poster itu warnanya hitam putih ya, itu nanti mengurangi ketertarikan
orang untuk membaca poster gitu. Kemudian yang keempat adalah menggunakan media yang tepat. Nah, seperti yang tadi sudah Bu Vinda sampaikan ya, kita harus tentukan dulu poster itu nanti mau ditempatkan di mana, mau ditempel di mana. Kalau poster mau ditempel pada dinding, maka bisa dibuat dari kertas ya, dengan ukuran A4, A3 begitu. Kemudian kalau misalkan poster itu mau dibuat pada papan baliho, misalkan mau ditempel di pasar, mau dipasang di pasar atau di terminal atau di tempat-tempat umum seperti itu, maka bisa memakai kain ataupun papan ya. Alat dan bahan menggambar poster. Jadi ada dua cara yang bisa kamu lakukan untuk membuat poster. Yang pertama itu dengan cara manual, dan yang kedua itu dengan cara digital. Kalau dengan cara manual itu kita misalkan bisa memakai pensil, pulpen, kemudian pensil warna supaya terlihat menarik, kemudian pastel atau krayon gitu ya. Terus kemudian kalau kita memang ingin menggunakan cat air, maka bisa pakai kuas. Terus yang kedua itu ada dengan cara digital. Kalau digital ini kita bisa menggunakan komputer atau smartphone ya. Nah, ini kalau menggunakan komputer itu kita bisa memakai software Adobe Photoshop biasanya. Selain Adobe Photoshop, kita juga bisa menggunakan CorelDRAW. Terus kemudian kalau pakai smartphone itu ada aplikasi Canva ya, Canva. Jadi kalian bisa mencobanya. Kalau misalkan nggak punya komputer, bisa pakai smartphone dengan mencoba pakai aplikasi Canva. Nah, jadi kesimpulannya adalah alat dan bahan untuk menggambar poster itu ada dua. Maksudnya cara untuk menggambar poster itu ada dua, cara manual dan digital. Kemudian syarat-syarat untuk menggambar poster tadi apa? Menentukan tema atau topik dan tujuannya. Terus kemudian kita setelah menentukan topik dan tujuan, kita bisa membuat kalimat yang singkat dan mudah diingat. Kemudian setelah itu kita juga bisa memberikan gambar. Setelah membuat kalimat, kita memberikan gambar. Setelah memberikan gambar, maka kita bisa menentukan poster itu nanti akan diletakkan di mana, medianya, mau ditempel di dinding atau mau dipasang pada papan baliho ya. Terus kemudian konsep poster tadi ada 3. Yang pertama, poster itu adalah komposisi antara tulisan dan gambar. Jadi kalau ada tulisan, kalau ada gambar, itu poster. Yang kedua, poster itu memiliki pesan yang singkat, jelas, menarik perhatian dan mudah dipahami. Terus kemudian yang ketiga adalah poster itu dibuat dan disesuaikan dengan media yang nanti akan kita gunakan. Nah, cukup anak-anak pembelajaran kita tentang menggambar poster. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang Bu Vinda sampaikan pada video kali ini ya. Jangan lupa tugas pertanyaan tadi silakan diisi, ditulis di buku tulis ya. Tetap jaga diri di rumah masing-masing, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.